Ada yang ingin saya, kalau bisa, tidak disebut lagi batu tulis, karena sejak zaman dahulu masyarakat Sanggau tidak mengenal batu tulis. Yang dikenal itu adalah batu sampai. Kemudian yang kedua, barangkali ada di narasinya ini masih menyebut bahwa ini adalah bahasa Sanskerta atau bahasa Pallawa. Saya minta tolong disandingkan dahulu teks bahasa Pallawa dan Sanskerta itu disandingkan dengan tulisan yang ada di batu sampai. Apakah ada kesamaan atau tidak? Jika tidak ada kesamaan, jangan dipaksakan. Bahkan saya juga pernah mendengar bahwa tulisan di batu sampai itu tulisan Arab. Cobalah. Apakah yang menyampaikan tidak bisa mengaji atau bagaimana? Kemudian ada juga menyebutnya itu huruf Jawa kuno. Saya sampai sekarang belum ada menemukan satu sampul pun yang disebut dengan huruf Jawa kuno itu, sampai sekarang saya belum pernah menemukan juga. Kebetulan setelah sekian lama saya menulis ini, saya banyak menemukan, bertemu dengan orang-orang tua yang sudah sepuh. Mereka kebetulan dengan saya itu sangat welcome, terbuka, sehingga membukalah berbagai jimat-jimat yang mereka miliki. Inilah awalnya kenapa saya kemudian berani menyebutnya ini adalah aksara goib. Karena begitu saya mempelajari jimat-jimat dari orang tua di sini di buku ini, dan dari orang tua yang memiliki jimat-jimat ini, yang bentuk bahasa tulisannya itu sama, mereka sudah mengatakan bahwa ini adalah tulisan golik. Saya awalnya masih berpikir apakah ini maksud golik ini adalah suku yang ada di saya. Ya. Tetapi dari penjelasan orang tua yang punya ini, ya itulah sukunya golik. Sekarang yang di Tanggaya. Karena itu membuat salah satu suku tertua, termasuk peninggalan masih ada, itu kan dua Tanggaya itu masih ada. Saya bedah tulisan di batu sampai, akhirnya terjadilah bisa saya pecah-pecah huruf itu. Tahun 2012 itu masih enak lah ya, ininya belum macam. Maka dapatlah seperti ini yang bunyinya di video. Saya tidak fasih bahasa aslinya, tetapi mengikut bahasa saya saja. Di video ya kainanazai zaonarnai, yang artinya itu adalah langit dan bumi. Jadi di video itu langit dan bumi. Kemudian dia itu Tuhan atau dia kainanazai itu maha permulaan, zaona itu maha berkuasa, naik menciptakan kehidupan. Jadi kalau saya kembalikan lagi pada konsep dasar penulisan aksara yang ada di dunia, bahwa setiap bahasa yang berisi firman-firman Tuhan untuk agama pada masa itu selalu terpahatkan pada dinding alam, baik itu batu atau segala macam. Ini masuk. Makanya bunyinya seperti ini, berhubungan dengan ketuhanan. Kalau yang dituliskan pada prasasti ataupun piagam atau segala macam, itu tetap titah penguasa, raja atau apa. Ini juga yang buat resah ketika saya di kebudayaan, karena saya kalau turun ke lapangan itu pasti selalu tidak mau pulang, jadi selalu menginap. Itu mega saksinya. Itu yang buat mereka resah di kebudayaan, karena saya pasti tidak mau pulang, karena saya selalu akan tinggal bersama narasumber bagaimanapun juga, karena saya selalu yakin narasumber akan memberikan sesuatu yang beda ketika dia sudah pulang dari ladang malam-malam pada tidur. Inilah yang saya dapatkan. Kemudian untuk masalah penamaan batu sampai, Pak, jadi di Sanggau ini menyebut itu batu sampai karena berhubungan dengan ketika daerah itu sakit. Jadi berdasarkan itu yang disampaikan oleh orang tua, bahwa ketika memotong pohon bayam waktu itu, daerah itu demam.
Karena pada waktu itu dia masih sunti. Sunti itu kan suci ya Pak, yang masih muda. Demam, karena sakit demam inilah kemudian kakek dia, ada kakek dia ini namanya Darbudak. Jadi dapat petunjuk bahwa Daranate ini hanya bisa disebutkan di sebuah batu yang ada tulisannya. Jadi pada masa Daranate sakit sudah tersebutkan ada batu yang ada tulisannya. Jadi pada zaman Daranate masuk, batu sudah ada, batu itu sudah ada tulisannya. Maka dicarilah batu ini, kemudian jadi selalu nyebut tuh ada sompai, belum udah ada sompai belum, jadi misalnya udah sampai belum, lagi. Jadi sepanjang jalan berucap-ucap dah sompai, tanya terus karena mereka tidak tahu di mana lokasi batu yang ada tulisannya. Sampailah akhirnya mereka ketemu batu ini, udah sompai itu, akhirnya sampai. Jadi dibawalah Daranate ini berobat, di dalamnya itu sempurna dia, dan waktu itu disebutkan ujarnya begini, ijatnya sompai situ, ya gitu kali ya. Nah, karena pengucapan ini berulang-ulang sepanjang jalan mencari dah sompai, kemudian ijatnya sebelah situ, maka pada periode rombongan Daranate inilah batu yang ada tulisan itu disebut batu sampai. Sebelum-sebelumnya belum tahu. Kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan tahun kedatangan Daranate, ini dalam buku riwayat Kajian Sanggau dan dalam dokumen-dokumen Kajian Sanggau, kedatangan rombongan Daranate itu tahun 1296 Masehi. Dan saat itu Daranate masih bayi, masih kecil, belum dewasa. Dari sini bahwa tahun 1296 ini sudah ada batu itu tulisannya. Berarti kan lebih mundur lagi. Nah, lebih mundur lagi ya. Karena ini untuk menjawab bahwa apakah tergolong prasejarah atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, model aksara yang ada di batu sampai ini sama dengan aksara batu paha yang di Skadau. Nah, kemudian di batu paha Skadau itu ada menyebutkan tentang ritual penyembelihan lembu. Hampir sama dengan yang tertulis dalam aksara Pasasnikutai, penyembelihan lembu. Nah, kalau saatnya kita menarik lagi isinya sama tentang penyembelihan lembu, pengorbanan lembu, dua pati sudah hampir sejaman. Aksara Pasasnikutai dengan aksara batu paha sejaman. Balik lagi ke belakang baru sampai berarti sejaman. Berarti ya sudah bisa dipastikan bahwa barang ini mau disebutkan 4 Masehi boleh, karena Pasasnikutai sudah disepakati 4 Masehi. Begitu. Mau dibawa lagi juga boleh, asal jangan disebutkan prasejarah saja. Kasihan, sudah jelas-jelas ada tulisan, bacaan masih mau disebut buta aksara. Kan bahasa Jawa belum mengenal tulisan, belum mengenal ini. Terima kasih Pak. Batu sampai ini sudah masuk dalam kategori untuk diusulkan, ditetapkan menjadi cagar budaya sesuai dengan pasal yang tertera dalam undang-undang. Sudah lebih dari 50 tahun. Kemudian nilai pentingnya kami melihat di situ ada tulisan, dan itu masa sejarah ya. Ini tadi disebut sekitar abad keempat ya. Bisa jadi ya. Sekitar itu. Kemudian ada nilai penting lainnya, di pendidikan sudah jelas, budaya sudah jelas, agamnya tentunya juga di situ masa Hindu. Untuk itu dengan mengucap puji Tuhan, batu sampai dapat kami rekomendasikan sebagai benda cagar budaya untuk peringkat kabupaten.